Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul dengan Global E-Business and Collaboration dengan 5 anggota kami. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Isafil Barok dengan NIM 2208 1020 1247, dan rekan saya M. Abdullah Syed Royhan dengan NIM 2208 1020 1163, kemudian Muhammad Rojefri dengan NIM 2208 1020 1154, kemudian Jan Gabriel Kusuma R dengan NIM 2208 1020 1144, kemudian yang terakhir Nikita Wulan Agustin dengan NIM 2208 1020 1236. Nah, di sini saya akan membahas dari materi yang 2.1, yaitu identifikasi fitur utama bisnis yang penting untuk memahami peran sistem informasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, bisnis itu apa sih? Bisnis ini adalah organisasi formal yang bertujuan untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan menjual produk atau layanan dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi. Jadi, untuk menghasilkan laba kita harus membuat harganya lebih tinggi daripada biaya produksi. Kemudian, aspek yang pertama yaitu mengorganisasi bisnis atau fungsi dasar dari bisnis itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengembangkan divisi manufaktur dan atau produksi, pengaturan orang, infrastruktur fisik, dan proses bisnis atau prosedur yang akan menghasilkan produk atau layanan. Yang kedua, kita juga memerlukan grup penjualan atau pemasaran untuk menarik pelanggan atau menjual produk, layanan, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Kemudian setelah kita membuat grup, kita juga apabila setelah menghasilkan penjualan, dilanjutkan dengan membuat grup keuangan dan akuntansinya untuk melacak dari transaksi keuangan seperti pesanan, faktur, pencairan, dan penggajian. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memerlukan sekelompok orang yang memang fokus pada perekrutan, penerimaan, pelatihan, dan mempertahankan karyawan. Jadi, fungsi dasar dari bisnis itu meliputi seperti dari pemasarannya, keuangannya, SDM-nya, dan juga operasinya tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk proses bisnis. Nah, proses bisnis ini adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait secara logis dan yang menentukan bagaimana tugas bisnis tertentu ini dilakukan. Nah, proses bisnis ini juga merujuk pada cara unik di mana pekerjaan, informasi, dan pengetahuan ini dikoordinasikan dalam organisasi tertentu. Nah, proses bisnis ini juga melintasi banyak area dari fungsionalnya dan memerlukan koordinasi lintas departemen. Nah, seperti gambar yang ada di atas, yang menggambarkan proses bisnis yang tampaknya sederhana untuk memenuhi pesanan pelanggan untuk produk kondisi fisik. Nah, di area fungsional itu ada ada 4. Yang pertama itu manufaktur dan produksi. Nah, ini proses bisnisnya ini berbasis merakit produk, memeriksa kualitas, membuat daftar bahan baku, dan banyak lagi lainnya yang mungkin dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada penjualan dan pemasaran, yaitu mengidentifikasi pelanggan, membuat pelanggan sadar akan produk, dan menjual produk. Yang ketiga itu ada keuangan dan akuntansi. Nah, ini juga pembayaran kreditor, membuat laporan keuangan, dan mengelola akun kas. Ini juga dari area fungsional keuangan dan akuntansi. Yang terakhir itu eh, sumber daya manusia, yaitu yang pertama mempekerjakan karyawan, yang kedua mengevaluasi kinerja pekerjaan karyawan, yang ketiga itu mendaftarkan karyawan dalam rencana tunjangan.
Selanjutnya itu mengelola hierarki bisnis dan perusahaan. Yang pertama itu ada yang paling atas di gambar di atas ini adalah senior pengelolaan. Jadi senior pengelolaan ini bagian teratas dari proses pengelolaan dari bisnis perusahaan. Kemudian dilanjutkan oleh manajemen menengah. Nah, manajemen menengah ini yang melaksanakan program dari dan rencana dari manajemen senior. Jadi eh, manajemen menengah ini yang akan mengimplementasikan aspirasi-aspirasi dari senior pengelolaan. Nah, seperti eh, pekerja pengetahuan seperti insinyur, ilmuwan, arsitek, dan merancang produk atau layanan untuk menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan dan sering bekerja dengan manajemen menengah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu manajemen operasional. Nah, jadi ini yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan bisnis sehari-hari. Ini merupakan dasar dari piramida yang ada di gambar tersebut. Nah, manajemen operasional ini biasanya mengawasi pekerja data seperti pembukuan, juru tulis yang membantu pekerjaan administratif di semua tingkatan perusahaan, dan pekerja produksi atau layanan ini benar-benar memproduksi produk dan memberikan layanan. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan bisnis. Nah, pada gambar di samping ini menggambarkan pelaku utama dalam lingkungan setiap bisnis. Nah, dalam lingkungan langsung mereka, perusahaan ini perlu melacak dan berbagi informasi dengan pemasok, pelanggan, pemegang saham, dan regulator, serta memantau dan menanggapi aktivitas pesaing mereka. Namun, hanya melakukan hal itu tuh tidak cukup. Jadi, agar tetap menjalankan bisnis, perusahaan juga harus memantau dan menanggapi perubahan dalam lingkungan yang lebih luas. Jadi di gambar itu kan ada bagian tengah yaitu organisasi ya. Nah, organisasi ini merupakan titik tengah dari uh, percabangan orang-orang yang terlibat dengan organisasi. Yang paling dekat itu yaitu pelanggan, pemasok, regulator persaing, dan pemegang saham. Jadi mereka jadi aspek-aspek ini akan menyokong organisasi agar lebih maju. Nah, dari sisi ini itu bisa berubah-ubah. Dari pelanggannya juga bisa berubah, pemasoknya juga bisa berubah, dan perusahaan ini harus memantau atau menanggapi perusahaan ini, eh, apakah perubahan ini tuh bagus untuk perusahaan gitu. Terus untuk lapisan paling luarnya itu ada teknologi dan sains, ekonomi, politik, dan skala internasional. Jadi ini juga dapat mempengaruhi perusahaan, tapi belum tentu mempengaruhi secara langsung, karena ekonomi, politik, teknologi, dan sains atau internasional ini bisa berubah sewaktu-waktu, tapi tidak mengubah proses-proses bisnis yang ada di sebuah perusahaan. Cuma mungkin dari misal politik itu undang-undangnya mungkin bisa aja berubah. Jadi organisasi ini harus bisa uh, apa namanya ya uh, mengubah kebijakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, yang terakhir yaitu peran sistem informasi dalam bisnis. Nah, yang pertama itu untuk mencapai keunggulan operasional, yaitu produktivitas, efisiensi, dan kelincahan. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Kemudian yang ketiga itu untuk mencapai keintiman dan layanan pelanggan seperti pemasaran, penjualan, dan layanan berkelanjutan yang berbasis kostumisasi dan personalisasi. Kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkan pengambilan keputusan yaitu akurasi dan ketepatan. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian untuk memastikan kelangsungan hidup, dan yang terakhir yaitu untuk mempromosikan tujuan lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojafri dengan NIM 2208 10 20 1154.
Jadi kita akan membahas mengenai sistem informasi untuk berbagai kelompok manajemen dan antar perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui dalam bisnis itu ada berbagai macam tingkatan manajemen seperti manajer operasional, manajer menengah, manajer senior dan serta bisnis juga memiliki berbagai fungsi manajemen kan seperti manajemen pemasaran, operasional, SDM dan keuangan, akuntansi. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana sistem informasi melayani berbagai kelompok manajemen dalam suatu bisnis dan bagaimana sistem yang menghubungkan perusahaan ini dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya itu ada sistem untuk berbagai kelompok manajemen. Ya, yang pertama itu ada yang namanya sistem pemrosesan transaction ataupun TPS, Transaction Processing System. Nah, ini adalah salah satu sistem yang digunakan di tingkat operasional untuk melacak aktivitas dasar dan transaksi harian seperti penjualan, penggajian, dan pengiriman. TPS juga menyediakan informasi penting untuk sistem lain dan membantu memantau operasi internal serta hubungan dengan lingkungan eksternal. Nah, kegagalan TPS ini dapat berdampak signifikan pada operasional bisnis. Contohnya di penerbangan, gangguan sistem TPS ini dapat menyebabkan masalah besar seperti penundaan penerbangan karena maskapai tidak dapat memproses check-in penumpang. Nah, di samping ini adalah contoh gambar yang mengilustrasikan TPS untuk pemrosesan penggajian. Nah, sistem penggajian melacak uang yang dibayarkan kepada karyawan. Nah, di sini lembar waktu karyawan dengan data karyawan seperti nama karyawan, nomor identifikasi, dan jumlah jam kerja per minggu merupakan satu transaksi untuk sistem ini. Nah, setelah transaksi ini dimasukkan ke dalam sistem penggajian, transaksi ini memperbarui berkas induk karyawan yang secara permanen menyimpan data penggajian karyawan untuk organisasi. Data dalam sistem ini biasanya dapat diakses dan di-query secara daring. Dan selain itu digunakan untuk membuat cek gaji karyawan, dapat digabungkan pula dengan berbagai cara untuk membuat laporan yang menarik bagi manajemen dan lembaga pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem bisnis untuk bisnis intelijen. Nah, yang di dalamnya itu ada DSS dan ESS. Nah, kita mulai dulu dari DSS ataupun Decision Support System. Nah, DSS ini adalah sistem intelijen bisnis yang membantu perusahaan dengan mengatur dan menganalisis data untuk mendukung keputusan manajerial. Terdapat beberapa jenis sistem intelijen bisnis, yaitu sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan rutin untuk manajer tingkat menengah dan memanfaatkan data dari sistem pemrosesan transaksi untuk memantau dan mengendalikan operasi bisnis. Nah, Decision Support System ini atau DSS itu berfokus pada masalah unik dan berubah cepat dengan menggunakan data internal dan eksternal untuk membantu keputusan yang lebih kompleks seperti mengoptimalkan jadwal dan biaya pengiriman. Nah, kemudian ada juga analisis big data dan LOT, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data besar dari berbagai sumber untuk meningkatkan keputusan, misalnya dengan memantau pelanggan di Resort Sky atau mengurangi konsumsi energi di gedung komersial. Nah, sistem ini itu eh, nah sistem ini juga untuk manajemen senior fokus pada isu-isu strategis dan tren jangka panjang, membantu manajer senior dengan menganalisis terkait ketenaga kerjaan, biaya industri, dan perencanaan produk masa depan. Nah, kemudian yang kedua itu ada Executive Support System ataupun ISS. Nah, sistem pendukung eksekutif atau ISS ini membantu manajemen senior dalam membantu keputusan rutin yang memerlukan penilaian dan wawasan mendalam. Nah, SSS menyajikan grafik dan data dari berbagai sumber melalui antarmuka yang mudah. Nah, informasinya sering disampaikan melalui portal web yang menyediakan konten bisnis yang dipersonalisasi. SSS menggabungkan data eksternal seperti undang-undang pajak, lalu ataupun pesaing dengan informasi dari MIS dan DSS internal. Nah, serta menyaring dan menampilkan data penting. Contohnya dashboard pemurnian Valero menampilkan data waktu nyata terkait kendala pabrik, manajemen inventaris, keselamatan, dan konsumsi energi, yang mana memungkinkan manajer untuk memantau kinerja pabrik dan operator di berbagai lokasi.
Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem untuk menghubungkan perusahaan. Nah, setelah kita tadi tahu ya, jenis-jenis sistem untuk menghubungkan antar kelompok manajemen. Nah, mungkin teman-teman sekarang bertanya-tanya, gimana sih sebuah bisnis dapat ngelola semua informasi dalam sistem yang berbeda? Nah, terus seberapa mahal biaya untuk memelihara begitu banyak sistem? Nah, terus gimana juga semua sistem ini dapat berbagi informasi dan bagaimana manajemen serta karyawan itu dapat mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Nah, untuk pertanyaan itu ada solusinya. Solusinya yang pertama itu dengan aplikasi perusahaan. Kadang mengintegrasikan berbagai sistem dalam perusahaan itu seringkali jadi tantangan kan. Terutama karena perusahaan itu biasanya berkembang melalui pertumbuhan organik ataupun akuisisi yang mengakibatkan adanya berbagai sistem yang tidak selalu saling terhubung. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan penerapan aplikasi perusahaan uh, seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan ataupun ERP yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti manufaktur, keuangan, penjualan, dan sumber daya manusia dalam satu sistem yang terpadu. Nah, untuk memungkinkan informasi sebelumnya yang terfragmentasi untuk disimpan dalam satu repositori data. Nah, selain ERP ada juga itu namanya SCM. Nah, Supply Chain Management. Kita semua udah tahu dioperasikan. Ini untuk mengelola hubungan dengan pemasok dan distributor. SCM membantu mengkoordinasikan aliran informasi tentang pesanan produksi, inventaris, terus juga pengiriman produk. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Nah, sistem ini merupakan contoh sistem antar organisasi yang mengotomatisasi aliran informasi lintas batas organisasi. Kemudian ada juga CRM ataupun Customer Relationship Management System. Nah, digunakan ini untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, mengoptimalkan pendapatan, kepuasan, dan retensi pelanggan. Nah, dengan menyediakan informasi terintegrasi tentang penjualan, pemasaran, dan layanan. Nah, kemudian ada lagi Knowledge Management System ataupun KMS, mengumpulkan dan menyebarluaskan pengetahuan serta pengalaman internal yang menghubungkan perusahaan dengan pengetahuan eksternal sehingga ini meningkatkan keputusan dan proses bisnis. Nah, internet dan selanjutnya itu ada intranet dan extranet. Nah, intranet dan extranet ini adalah alat alternatif untuk meningkatkan integrasi dan mempercepat arus informasi dalam perusahaan. Internet adalah situs web internal yang hanya dapat diakses oleh karyawan maupun internal perusahaan. Nama saya Jan Gabriel Kusuma Ramadanti dengan NIM 2208 1020 1144. Baik, selanjutnya adalah memahami mengapa sistem untuk kolaborasi, bisnis sosial, dan juga manajemen pengetahuan sangat penting, serta teknologi yang digunakan. Jadi bagaimana sih orang-orang yang bekerja di perusahaan itu bisa menyatukan semuanya, bekerja menuju tujuan bersama, dan juga mengkoordinasikan rencana dan tindakan. Jadi, selain jenis sistem yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisnis juga memerlukan sistem khusus untuk mendukung kolaborasi dan juga kerja tim. Yang pertama ada kolaborasi. Apa sih kolaborasi? Jadi kolaborasi sendiri melibatkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama di dalam maupun antar bisnis. Hal ini sendiri dapat bersifat singkat atau jangka panjang tergantung pada tugas dan hubungan antar pesertanya. Kolaborasi ini dapat bersifat satu lawan satu maupun banyak lawan banyak. Kolaborasi dan kerja tim sendiri lebih penting saat ini daripada sebelumnya karena berbagai alasan. Yang pertama adalah mengubah sifat pekerjaan. Jadi sifat pekerjaan sendiri telah berubah dari produksi pabrik dan pekerja ke kantor prakomputer, di mana setiap tahap dalam proses produksi terjadi secara independen satu sama lain dan juga dikoordinasikan oleh para pengawas. Saat ini, pekerjaan memerlukan koordinasi dan interaksi yang jauh lebih erat di antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi layanan atau produk. Bahkan di pabrik, pekerja saat ini sering bekerja dalam kelompok produksi. Yang kedua, pertumbuhan pekerjaan profesional. Pekerjaan profesional memerlukan pendidikan yang mendalam dan berbagi informasi serta pendapat untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, setiap pelaku dalam pekerjaan tersebut membawa keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah dan semua pelaku perlu mempertimbangkan satu sama lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga adalah mengubah ruang lingkup perusahaan.
pekerjaan perusahaan telah berubah dari satu lokasi menjadi beberapa lokasi di seluruh wilayah, negara, bahkan seluruh dunia. Dengan kehadiran global seperti ini, kebutuhan akan koordinasi yang erat antara desain, produksi, pemasaran, distribusi, dan juga layanan menjadi semakin jelas dan akhirnya menjadi semakin penting dan juga berskala. Yang keempat adalah penekanan pada inovasi. Meskipun kita cenderung mengaitkan inovasi dalam bisnis dan sains dengan orang-orang hebat ini kemungkinan besar bekerja dengan tim yang terdiri dari rekan-rekan yang brilian juga. Inovasi berasal dari kolaborasi yang erat dengan rekan-rekan dan juga mitra. Praktik dan teknologi kolaboratif yang kuat diyakini dapat meningkatkan laju dan kualitas inovasi. Selanjutnya adalah bisnis sosial. Jadi perusahaan memanfaatkan platform bisnis sosial seperti Facebook dan Twitter untuk meningkatkan kolaborasi, pertukaran informasi, inovasi, dan juga pengambilan keputusan dengan membina interaksi dengan karyawan, pelanggan, dan juga pemasoknya. Alat-alat tersebut memungkinkan pekerja untuk membuat profil, membentuk kelompok, dan juga mengikuti pembaruan status satu sama lain. Tujuan bisnis sosial adalah untuk memperdalam dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan untuk mempercepat dan meningkatkan pertukaran inovasi, informasi, dan juga pengambilan keputusan. Bisnis sosial sendiri membutuhkan transparansi informasi yang besar, jadi orang perlu berbagi pendapat dan fakta dengan orang lain secara langsung tanpa campur tangan dari para eksekutif ataupun orang lain. Karyawan akan mengetahui secara langsung apa yang dipikirkan pelanggan dan karyawan lain. Juga pemasok akan mengetahui secara langsung pendapat dari mitra rantai pasokan. Atau bahkan manajer mungkin akan mengetahui lebih banyak secara langsung dari karyawan mereka tentang seberapa baik kinerja mereka. Jika lingkungan seperti itu dapat diciptakan, kemungkinan besar akan mendorong efisiensi operasional, memacu inovasi, dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Jika perancang produk dapat belajar secara langsung tentang bagaimana kinerja produk mereka di pasar secara real time, berdasarkan umpan balik dari konsumen, mereka dapat mempercepat proses desain ulang. Juga jika karyawan dapat menggunakan koneksi sosial di dalam dan di luar perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru, mereka akan dapat bekerja lebih efisien dan menyelesaikan lebih banyak masalah bisnis. Yang selanjutnya adalah membangun budaya kolaboratif dan proses bisnis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Institute for Corporate Productivity dan Babson College menemukan bahwa perusahaan yang mendorong kerja kolaboratif memiliki peluang 5 kali lebih besar untuk mencapai kinerja tinggi. Namun, hanya sebagian kecil yang dapat mencapai hasil baik karena kurangnya budaya dan proses yang mendukung. Jadi, kolaborasi sendiri tidak akan terjadi secara spontan dalam sebuah perusahaan bisnis, terutama tanpa adanya budaya atau proses bisnis yang mendukung. Seperti bagaimana informasi mengalir ke seluruh organisasi, bagaimana keputusan dibuat, desain fisik tempat kerja, dan juga bagaimana karyawan diberi penghargaan. Dengan budaya organisasi dan proses bisnis yang kolaboratif, para manajer senior bertanggung jawab untuk mencapai hasil, tetapi bergantung pada tim karyawan untuk mencapai dan menerapkan hasil tersebut. Di semua tingkatan organisasi, kebijakan, produk, desain, proses, dan juga sistem jauh lebih bergantung pada tim untuk merancang, menciptakan, dan juga membangun. Sebuah tim diberi penghargaan atas kinerja mereka dan individu diberi penghargaan atas kinerja mereka dalam sebuah tim. Yang selanjutnya adalah alat dan teknologi yang digunakan untuk kolaborasi dan bisnis sosial. Jadi, budaya kolaboratif dan berorientasi tim tidak akan menghasilkan manfaat tanpa adanya sistem informasi yang memungkinkan kolaborasi, pengambilan keputusan kelompok, dan juga bisnis sosial. Ada beberapa alat dan teknologi yang dapat digunakan dalam kolaborasi dan bisnis sosial. Yang pertama adalah email dan pesan instan. Email dan pesan instan merupakan alat komunikasi dan kolaborasi utama untuk pekerjaan yang bersifat interaktif. Perangkat lunaknya sendiri beroperasi di komputer dan perangkat seluler dengan mencakup fitur untuk berbagi berkas serta mengirimkan pesan. Sekarang banyak sistem pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam percakapan waktu nyata dengan beberapa peserta secara bersamaan. Yang kedua adalah dunia maya. Dunia maya sendiri merupakan lingkungan 3D online yang dihuni oleh penduduk yang telah membuat avatar grafis atau versi digital dari diri mereka sendiri. Dunia maya memiliki potensi menjadi alat yang berguna untuk komunikasi dan kolaborasi online karena orang-orang nyata yang diwakili oleh avatar bertemu, berinteraksi, dan juga bertukar ide di ruang virtual tersebut melalui gerak tubuh.
percakapan kotak obrolan, dan interaksi suara. Yang ketiga adalah wiki. Wiki merupakan situs web yang memungkinkan pengguna untuk menambah, memodifikasi, dan juga membuat materi teks serta gambar dengan tanpa pengalaman pemrograman atau produksi halaman web apapun. Wikipedia merupakan karya referensi terbesar di dunia yang dikelola secara kolaboratif dan dijalankan sepenuhnya oleh sukarelawan serta tidak memerlukan iklan. Wiki sendiri berguna untuk berbagi dan menjaga informasi pribadi. Yang keempat adalah platform kolaborasi dan bisnis sosial. Jadi saat ini terdapat jaringan aplikasi perangkat lunak yang menawarkan platform multiguna untuk bisnis sosial dan kerjasama antar tim karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Yang paling populer saat ini adalah sistem rapat virtual, layanan kolaborasi cloud, Microsoft SharePoint, dan juga alat jaring sosial perusahaan. Selanjutnya adalah sistem untuk manajemen pengetahuan. Jadi beberapa pengetahuan ada dalam perusahaan dalam bentuk pengetahuan terstruktur yang terdiri dari dokumen teks formal. Para ahli sendiri menyarankan bahwa setidaknya 80% konten bisnis suatu organisasi bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur, yang terdiri dari berbagai format dan disimpan di berbagai lokasi, termasuk dokumen dan grafik. Dalam kasus lain, tidak ada informasi atau digital apapun, dan pengetahuan tersebut berada di kepala karyawan. Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan memiliki kemampuan untuk menyimpan dan juga mencari semua jenis pengetahuan yang berbeda dan untuk menemukan keahlian karyawan di dalam perusahaan. Sistem ECM membantu organisasi dalam mengelola informasi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dengan menangkap, menyimpan, mengambil, berbagi, dan juga melestarikan pengetahuan. Sistem ini memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan mengatur konten semi terstruktur seperti korespondensi email dan juga memiliki penyimpanan bisnis terintegrasi dengan makalah, laporan, presentasi, dan juga praktik terbaik. Sistem ECM yang besar juga memungkinkan pengguna untuk terhubung melalui email, chat atau pesan instan, diskusi grup, konferensi video, dan juga sumber informasi eksternal lainnya, termasuk feed berita dan juga penelitian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Sadroihan dengan NIM akhir dengan NIM 2208 10 20 11 63. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di poin 2.4 tentang penjelasan mengenai peran fungsi manajemen informasi dalam suatu bisnis. Nah, seperti yang kita tahu, setiap bisnis itu kan memerlukan suatu sistem informasi ya, yang mengatur proses operasional saat mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, tetapi sistem informasi ini membutuhkan suatu penanggung jawab. Nah, siapakah yang menjadi penanggung jawab dari sistem informasi dalam suatu bisnis? Yaitu adalah Departemen Sistem Informasi. Nah, Departemen Sistem Informasi secara garis besarnya seperti halnya teman-teman ketika mengikuti suatu organisasi, pastinya kan ada bidang atau suatu divisi, di mana di dalam divisi itu terkumpul berbagai macam anggota yang memiliki tugasnya secara spesifik masing-masing. Nah, sama halnya tentang Departemen Sistem Informasi, di dalamnya juga terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada seorang programmer. Nah, seorang programmer ini adalah seorang spesialis teknis terlatih yang menulis suatu instruksi perangkat lunak untuk suatu komputer dalam sistem informasi bisnis itu. Yang kedua ada analisis sistem atau yang biasa kita kenal sekarang dengan bahasa analisator, yaitu merupakan orang yang menjadi penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi. Nah, tugasnya itu adalah untuk menerjemahkan masalah dan persyaratan bisnis menjadi suatu persyaratan dari sistem informasi. Selanjutnya ada manajer sistem informasi. Nah, seperti halnya tugas seorang manajer itu adalah suatu pemimpin ya, suatu pemimpin tim, programmer dan analisa ini.
analisator ini bisa juga manajer proyek, manajer fasilitas fisik, manajer telekomunikasi, dan juga manajer-manajer lainnya. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ada kepala petugas informasi atau CIO, Chief Information. Nah, itu kepala petugas informasi itu adalah seorang manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di suatu perusahaan tersebut. CEO ini diharapkan memiliki strategi bisnis yang kuat dengan latar belakang serta keahlian sistem informasi dan memainkan peran kepemimpinan dalam mengintegrasikan teknologi dengan strategi bisnis suatu perusahaan itu. Nah, jadi perusahaan besar saat ini juga memiliki posisi untuk kepala petugas bagian kepala petugas informasi ini. Selanjutnya ada kepala petugas keamanan atau CSO. Nah, di sini CSO itu bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi untuk perusahaan dan bertanggung jawab pula untuk menegakkan kebijakan keamanan informasi dari suatu perusahaan itu sendiri. Ada kepala petugas privasi atau CPO. Nah, CPO ini adalah orang yang bertanggung jawab tentunya untuk memastikan bahwa perusahaan itu mematuhi undang-undang dan peraturan privasi data. Tentunya kan mengenai privasi data itu pemerintah sudah mengeluarkan suatu regulasi tersendiri ya. Nah, itu tugas dari CPO ini atau kepala petugas privasi ini untuk memastikan perusahaan itu mematuhi regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang nomor 7 adalah kepala petugas pengetahuan atau CKO. Nah, di sini adalah seseorang yang bertanggung jawab atas program manajemen pengetahuan perusahaan. Nah, CKO ini membantu merancang program dan sistem untuk menemukan sumber pengetahuan baru atau memanfaatkan pengetahuan yang ada dengan lebih baik tentunya dalam proses organisasi dan manajemen. Nomor 8 ada kepala petugas data atau CDO, di mana CDO ini bertanggung jawab atas tata kelola dan penggunaan informasi di seluruh perusahaan untuk memaksimalkan nilai data dari suatu organisasi itu. CDO memastikan bahwa perusahaan mengumpulkan data yang sesuai untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya, menerapkan teknologi yang sesuai untuk menganalisis data dan menggunakan hasilnya itu untuk mendukung keputusan bisnis. Nah, jabatan dari CDO ini muncul untuk menangani sejumlah besar data yang kini dihasilkan dan dikumpulkan oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir tentunya adalah pengguna akhir, yaitu perwakilan departemen di luar kelompok sistem informasi yang menjadi tempat pengembangan aplikasi ini. Pengguna ini memainkan peran yang semakin besar dalam desain dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya adalah poin nomor 2, yaitu layanan sistem informasi. Nah, layanan yang disediakan Departemen Sistem Informasi itu meliputi atau mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah layanan komputasi, di mana layanan komputasi itu menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang koheren, termasuk mainframe di perusahaan yang sangat besar, komputer server, komputer desktop, dan juga laptop, dan juga perangkat-perangkat seluler yang ada. Nah, gitu. Selanjutnya ada layanan yang nomor 2 adalah
layanan telekomunikasi. Di sini, layanan telekomunikasi itu menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan juga pemasok dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, jadi masing-masing yang ada di sini memiliki fungsinya masing-masing ya teman-teman. Yang nomor 3 adalah layanan manajemen data, yaitu yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Jadi ini spesifik di manajemen data atau yang mengelola data dari suatu perusahaan itu. Yang nomor 4 adalah layanan perangkat lunak aplikasi. Nah, layanan perangkat lunak aplikasi itu yang menyediakan layanan pengembangan dan dukungan untuk sistem bisnis dari perusahaan. Nah, tentunya kan di zaman modern ini banyak bisnis atau perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi sebagai pendukung dari aktivitas bisnisnya. Nah, layanan perangkat lunak aplikasi ini adalah bagian atau orang yang memiliki tugas spesifik mengatur dan manajemen di bidang aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah layanan manajemen TI, yaitu yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Yang nomor 6 adalah layanan pendidikan TI. Setelah tadi yang nomor 5 ada layanan manajemen TI, sekarang ada layanan pendidikan TI yang memberikan pelatihan penggunaan dalam sistem kepada karyawan dan spesialis TI. Tentunya kan pendidikan atau pelatihan ini dimaksudkan untuk pengembangan skill dari karyawan dan juga orang-orang yang berperan aktif di dalam bidang TI ini. Nah, ini juga sangat diperlukan oleh perusahaan agar supaya SDM atau karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut semakin mahir dalam mengoperasionalkan dari TI ini. Dan yang terakhir ada layanan penelitian dan pengembangan TI. Nah, ini kurang lebih sama penjelasannya dengan yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu orang atau bagian yang memiliki tugas dalam meneliti dan juga mengembangkan TI. Materi selanjutnya 2.5 memahami bagaimana sistem informasi manajemen dapat membentuk karir Anda. Berikut adalah bagaimana bab yang dapat membantu Anda menemukan pekerjaan sebagai analisis keberhasilan pelanggan. Yang pertama, perusahaan. Career Knowledge adalah perusahaan layanan ketenagakerjaan yang beranggotakan 50 orang yang berkantor pusat di Melbourne, Australia, yang mengkhususkan diri dalam perekrutan dan persiapan lulusan perguruan tinggi baru untuk magang berbayar di berbagai perusahaan. Program magang berbayarnya meliputi pelatihan atau bimbingan, pelatihan di tempat kerja, transfer pengetahuan industri, dan jaringan karir. Perusahaan tersebut mencari analisis keberhasilan pelanggan yang akan menjadi bagian dari tim keberhasilan pelanggan yang memimpin implementasi pelanggan, memantau penggunaan, dan memaksimalkan retensi sistem manajemen pembelajaran pengembangan tenaga kerja milik perusahaan. Lalu yang kedua, deskripsi jabatan. Pekerjaan ini akan mencakup menanggapi dan membantu bagian dukungan, membantu implementasi sistem baru, memberikan pelatihan berkelanjutan, melakukan pengujian dan jaminan kualitas, serta memantau penggunaan dan umpan balik. Tanggung jawab pekerjaan ini meliputi yang pertama, memantau dan menyelesaikan masalah dan kekhawatiran dukungan pelanggan, yang kedua, menganalisis informasi untuk mengidentifikasi tren, mendiagnosa area masalah, dan mengkoordinasikan tim untuk mencapai solusi efektif jangka panjang. Yang ketiga, mendukung upaya pelatihan teknologi organisasi, termasuk memfasilitasi dan membangun alat pendukung online seperti dokumentasi, video, dan konten informasi lainnya.
Yang keempat, konsultasi dengan pelanggan tentang implementasi dan penggunaan sistem manajemen pembelajaran pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, bekerja dengan direktur pemasaran dan desainer grafis pada desain visual. Yang keenam, secara proaktif menindaklanjuti pelanggan untuk memastikan pengalaman penggunaan yang positif. Selanjutnya, persyaratan pekerjaan yang meliputi keterampilan komunikasi yang sangat baik, pengalaman dalam kesuksesan pelanggan perangkat lunak. Yang ketiga, kemampuan dalam manajemen waktu dan bekerja pada banyak proyek. Yang keempat, pengetahuan tentang Microsoft 365 dan Google Workspace. Yang selanjutnya, pengalaman dengan sistem manajemen pembelajaran seperti Blackboard, model atau desired learn diinginkan. Yang terakhir, pengetahuan tentang perangkat lunak meja dukungan seperti Freshdesk, Zendesk, HubSpot, atau yang setara diinginkan. Lalu ada gelar sarjana lebih diutamakan. Lalu selanjutnya diutamakan memiliki 1 tahun atau lebih pengalaman kerja.